Dalam teks berikut, ya, ini ada tambahan lafaz di belakangnya yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Jika Allah berkehendak bagi seorang hamba kebaikan, setelah dibuat dia faham agama, dihantarkan dia kepada komunitas majelis-majelis orang-orang yang mengerti agama, bukan yang halu, basarahu, Allah akan bimbing dia untuk memperhatikan bi'uyubi nafsih, kekurangan-kekurangan dirinya. Bukan kepada orang lain semata, tapi yang lebih awal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya kalau dapat pengalaman batin, mimpi, saya cek dulu ini apa yang terjadi. Ini nikmat apa ujian ini, ya. Mimpi ketemu Rasulullah. Hari ini ngamalin apa ya gitu. Hari ini silaturahmi jalan enggak? Hari ini saya ngamalin sunnah apa nih? Ternyata saya tidak mengamalkan amalan yang Allah perintahkan, terus merasa ketemu rohaniah para aulia atau nabi, pastikan itu halu. Itu bukan ar-ru'ya as-salihah. Makanya Al-Imam Al-Qadhi Ibn Abu Bakar Ibn Al-Arabi, murid Ghazali, ini bukan Ibn Arabi yang punya kitab Futuhat, Sufi, murni, ini Ibn Arabi Ghazali. Ini khalifahnya Imam Ghazali di Andalus. Apa kata beliau? Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi, selevel dia masih memandang gurunya Al-Ghazali kebanyakan baca kitab filsafat. Suatu kali kata dia baca dan dengar Imam Ghazali berkalam, terus dia ngomong, Imam Ghazali ini luar biasa, cuma sayang kebanyakan dapat racun filsafat. Ini kritik murid kepada guru. Ternyata dia ketemu Ghazali sebelum Ghazali menjadi sufi murni. Tapi setelah beliau jadi sufi murni, tidak lagi seperti itu. Ya. Malah dia memuji Imam Al-Ghazali. Kembali ke teks ini. Jika Allah berkehendak kepada seorang hamba kebaikan, maka ada dua ciri-cirinya. Dia dimudahkan faham agama. Dulu ada seorang Habib, masih hidup sekarang, guru saya juga. Ya, saya ngambil sanad juga ke beliau, Al-Habib Ali Al-Jufri, murid Al-Habib Umar, dan seperguruan dengan Habib Umar. Jadi mereka walaupun guru murid, punya guru lagi, namanya Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf di Jeddah. Kata beliau, al-insaniyah, sisi kemanusiaan, itu lebih awal daripada tadayyun. Apa arti tadayyun? Ada din, ada tadayyun. Tadayyun itu sikap beragama. Ada dulu seorang yang dulu saya pernah ngaji kepada dia, tapi saya udah nggak ngaji lagi, karena dia mengkafirkan Al-Habib Al-Jufri saat itu. Saya yang negur, karena nggak paham bahasa Arab, padahal ngakunya murid seorang ulama ahli hadis di Mekah. Apa kata dia? Ishada, apa-apaan ini? Al-Habib Al-Jufri ini kafir ini, masa kemanusiaan lebih dulu daripada agama? Ternyata dia nggak bisa membedakan ad-din wa tadayyun. Ad-din dan agama di sisi Allah suci. Kalau sikap dan faham terhadap agama dari manusia, bukan dari al-insaniyah, hakikat kemanusiaan itu isinya agama. Isinya agama apa? Hakikat insaniyah. Maka ada satu ungkapan kata, nah ini Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Al-fiqhu fid din sababun lima'rifatin nafs. Ngerti agama, pintu orang mengerti dirinya. Ya.
Man arafa rabbahu arafa kullal asya' bihi. Jadi kalau sudah mengerti agama, baru dapat mengerti diri. Jadi mustahil ngaji diri kalau nggak ngerti agama. Agama di situ bukan berarti cuma tahu sholat, bukan. Masih ingat waktu kecil ada kalimat awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal, bukan awal beragama. Awal agama, puncak beragama, mengenal Allah. Baru kita turun lagi ke bawah kemana-mana. Bahkan Imam Junaid mengatakan, awal ibadah adalah ma'rifatullah. Berarti ma'rifat itu ibadah. Nah, di dalam bagian yang lain, Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya, tempatnya ma'rifat di mana? Di tubuh, di akal, atau di kolbu? Wah, udah pinter semua nih. Khataman nih kita nih. Di mana tempatnya? Coba, antum karena punya sosial media, sering dikunjungin orang, atau ada orang yang nge-like. Akhirnya kalau foto yang diposting, yang bagus-bagus, benar nggak? Ya, yang jelek diposting nggak? Hati-hati yang jatuh cinta lewat sosial media. Itu 70%-nya mesti didiskon. Ya. Orang menampilkan sesempurna mungkin di sosial media. Kenapa? Karena ingin dilihat makhluk. Ingin di-like makhluk. Itu perempuan atau laki-laki kalau mau ketemu wajahnya dibedakin nggak? Ya ini nggak ada bedaknya nih. Ya. Nggak pakai bedak kan? Kita mah cowok-cowok nggak usah pakai bedak ya, udah ganteng ya, kayak genteng. Perempuan mau ketemu orang yang spesial, apa yang ditatap oleh orang maka dia baguskan itu. Kita kalau natap orang, kebanyakan punggungnya apa mukanya? Bener nih. Makanya gara-gara kalian ini, perempuan akhirnya suka. Maaf ya, ada ibu-ibu di belakang. Ada kaum hawa di belakang. Orang karena ingin terlihat sempurna, maka kalau ada jerawat ditutupin, diapain tuh? Dempul, ngeri amat, nggak ngerti namanya yang gitu-gitu itu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah itu menatap ke dalam kolbu manusia, ya, setiap hari itu sekitar 300 kali. Antum bisa bayangkan, Allah menatap ke dalam kolbu berapa? Ada orang natap Facebook kita, Instagram kita 300 kali sehari. Berarti Allah itu lebih penting harusnya ya. Tapi kenapa dia aja yang penting ya? Ini kalimatnya. Di sini halaman 277. Ja'alallahu ardal qalbi qararal ma'rifati wal ilm. Allah jadikan kolbu itu tempat berlabuhnya, tempat ma'rifat tersimpan. Qarar. Qarar itu berarti tempatnya sangat kuat. Wal ilm dan ilmu. Jadi ilmu bukan di kopiah. Ilmu bukan di serban. Maka para ustadz, para kiai, para habib nggak pakai serban juga nggak apa-apa, nggak pakai kopiah juga nggak apa-apa. Cuma mungkin kurang syahdu bagi orang awam ya. Antum belum tahu sih ada wali nggak pakai kopiah ya. Banyak wali nggak pakai kopiah. Justru yang pakai kopiah belum tentu wali. Lillah, nah, ini kalimatnya. Allah Ta'ala, lillahi nazrah, Allah mempunyai pandangan, Allah melihat. Salasami'ah wa sittuna nazrah ilaihi bainal laili wan nahar.
Sehari semalam Allah menatap ke dalam kolbu 360 kali. Jam cuma 24 jam. Tapi Allah menatap 360 kali. Jadi sebentar-sebentar Allah lihat, sebentar-bentar Allah lihat. Masih bukan aku di dalamnya. Bentar-bentar dilihat, masih belum aku juga di dalamnya. Setiap hari sampai kemudian orang ini meninggal. Sekali ada nama Allah di situ dan Allah ridho, selama-lamanya Allah ridho. Itu sebabnya zikir itu dilatih berkali-kali. Supaya apa? Semoga ada yang nyantol walaupun satu nama. Satu nama masuk ke dalam kolbu, selama-lamanya dia di sana dan gak akan keluar. Apalagi nama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang tadinya habis berbedak. Jika ditatap oleh orang yang dia suka, berdesir gak jantungnya? Nah, gitu dia. Yang belum pernah bingung. Itu namanya jatuh cinta pada pandangan. Sok romantis ya. Padahal nggak pernah juga. Apabila Allah memandang kepada kolbu, kalau kita tadi karena dipandang wajah oleh orang kita bagus-baguskan wajah. Ini kalau seandainya teman-teman ini nggak mandang pakaian, saya pakai kaos aja nih ceramah, ya kan nggak gerah kan? Ya santai, kakinya naik-naik, itu kan seru tuh ya. Tapi karena hijabnya manusia salah satunya pakaian, maka para ustadz itu kadang membaguskan pakaiannya, lupa dengan isi pakaian. Ya, ini pesan untuk semua para penasyid. Ya. Saya suka sekali dengan salawat antum, khususnya malam ini. Ya. Suara itu karena ingin didengarkan, makhluk kita bagus-baguskan, benar gak? Makhluk paling mulia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tikadkan bahwa setiap kali berselawat, salawat ini didengarkan oleh beliau. Sallallahu alaihi, itulah yang disebut al-musalli wasilun ila habibihi. Orang yang berselawat sampai kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Honor mah nanti aja pikirin ya. Ya orang udah cinta Nabi, honornya pasti besar. Ya. Honornya dari Allah Subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Allah lipat gandakan salawatnya 10. Ya. Kalau Allah sudah lipat gandakan, makhluk pasti lipat gandakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Seandainya kolbu itu bukan qarar, jadi beliau urai kata qarar. Kolbu itu qararul ma'rifati wal ilm, ini kaidah. Kolbu itu tempat yang kokoh untuk menyimpan makrifat dan ilmu. Bukan gelar, bukan kitab. Itu sebabnya, ini purpose di mana nih Kiai? Orang mengira ilmu itu di kitab, tidak. Coba kitab aneh kasih ke antum, bisa baca nggak? Enggak, paling cium-cium dong, pengen dapat berkah. Berkah itu di kolbunya guru yang mengerti isi kitab. Jadi lebih mulia kitab ini atau guru yang mengerti? Tapi nggak boleh juga menghina. Injek aja di kitab, nggak begitu ya. Itu orang sawanan itu ya. Ada yang begitu ya. Di salah satu kampus di Jawa juga. Dia ambil mushaf Quran, dia bilang ini bukan Quran, ini mushaf, diinjek. Mungkin dia habis sawanan ya. Disapa Manyi Roro Kidul. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jadi tempat Allah nyimpen ilmu, ma'rifat bukan di kitab. Bukan di handphone, bukan di gambar. Jadi antum kalau cinta seseorang bukan minta foto sama dia.
ya, pandang dia, dengarkan kalamnya, simpan di dalam brankas kolbu. Brankas kolbu ini nggak bisa ditembus apapun, karena itu tempat Allah memandang. Kalau Allah suka memandang ke dalam tempat itu, maka pasti jika ada orang yang faham tentang itu, dia jaga terus. Ketika tempat ini tiba-tiba rapi, lebih rapi dari sebelumnya, itu supaya jika ada tamu yang datang tidak melihat ada sampah, benar nggak? Ini perkataan Imam Ghazali. Kamu bayangkan sang raja diraja ingin melihat halaman kolbumu. Kenapa engkau biarkan ada sampah-sampah dunia di dalamnya? Itu kata Imam Al-Ghazali. Dunia itu dua, materi dan imateri. Materi duit, rumah, apa lagi? Mobil, tuh kan, lagi pengen mobil. Apa lagi? Bini, laki, itu masuk situ ya. Apa lagi? Yang fisik yang bisa disentuh. Anak, HP, lagi pengen HP baru mas. Rumah, tanah, ya. Sama aja, mau kontraktor sama kiai sama. Kalau lihat tanah tuh ngayalnya hampir sama. Bedanya kontraktor pengen buat kontrakan, pengen buat gedong. Kalau kiai pengen buat pondok. Tapi yang beda itu cuma niatnya. Yang beda cuma jika niat dua orang ini karena Allah, mereka sama-sama bahagia. Bukan berarti kita suruh orang mikirin cuma bikin pesantren semua. Enggak, nanti enggak ada yang bikin hotel tempat kita nginap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Laula an ja'alahu qararan, seandainya Allah tidak menjadikan kolbu sebagai brankas file tempat menyimpan ma'rifat, menyimpan ilmu, maka tentulah ma'rifat itu hancur. Hancur dalam kolbu. Maka kolbu itu mesti kuat. Brankasnya nggak boleh lepas-lepas. Kuncinya harus jelas. Nah, kolbunya sudah kuat belum? Karena belum dilatih. Coba kalau ototnya pengen kuat diapain? Ya. Antum dulu pertama sholawatan, kebalik-balik nggak suaranya? Bukan menyumbangkan suara, tapi memperdengarkan suara sumbang, ya kan? Awal-awal dulu, tapi lama-lama itu ajaib sekali itu. Yang namanya pita suara, kalau dilatih, dia kecil, tapi bisa membuat semua orang terpesona. Bener nggak? Tadi seneng nggak dengerin sholatnya? Ntar tengah-tengah kita sholat lagi kalau gitu ya. Rasain ya. Apabila kolbu sudah menjadi tempat itu, maka wajib kita jaga. Dan apa cara menjaga kolbu? Harus menjadikan kolbu bentengnya Allah dengan cara afdalu dzikri la ilaha. Jadi kalau ingin kolbu kuat, maka harus meminta bentengnya itu benteng Allah. Dan benteng terkuat itu namanya la ilaha illallah. Dan inilah yang menjadi ciri khas ajaran Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Nanti kalau kirim Fatihah ke beliau, tambahkan nama depannya Al-Qutub Ar-Rabbani atau Al-Ghaus Al-A'zam. Karena Syekh Abdul Qadir banyak. Ya, Kang Qadir juga ada. Bang Qadir banyak. Al-Ghaus Al-A'zam itu di dalam ilham-ilham yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Allah memanggilku dengan gelar Al-Ghaus Al-A'zam. Jadi Abdul Qadir yang mana nih bro? Gitu. Jawabannya apa? Al-Ghaus atau Al-Qutub. Ya, bukan Bang Qadir Alampungi. Apalagi Qadirnya jin. Jadi hari ini banyak orang ngaku ketemu Syekh Abdul Qadir, yang ketemu apa? Korinnya dia. Karena semua korin tidak ada yang Islam kecuali korin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang mengalami, yang ingin bunuh diri, yang mengalami disorientasi,
syahwat. Ya. Syahwat itu anugerah loh Pak. Ya, bener gak? Bersyahwat itu anugerah gak? Menikah itu indah gak? Enak gak? Enak ya, walaupun ada tengkar-tengkarnya. Ya, enak. Nikmat gak? Terus siapa yang bilang syahwat itu musibah? Yang gak ngerti Allah dan Rasulnya. Makanya yang jomblo-jomblo nih kurang anugerah. Ya. Segera ente yang jomblo ya. Ambil anugerah ya.